Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim sholawat dari PC Salimah Bojonggede Kabupaten Bogor. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi sallu alaihi Allahumma Allahumma sholli wa sallim wa barik Masya Allah, penampilan dari tim sholawat ya, mantap. Dibuka sekarang atau gimana ya? Apa nanti nunggu jam 9? Ini jam 9 lewat 2 nih. Peserta sudah 31. Gimana Ibu, Bu Muji? Suaranya masih di-unmute, Bu. Pak Ustadznya sudah masuk belum, Bu Nini? Sepertinya belum ada deh, katanya. Sudah saya japri, padahal sudah terbaca juga. Berarti nunggu Pak Ustadznya nih. Bu Demuji tidak terdengar suaranya. Ini baru dibuka. Oh iya. Afwan Bu, nggak ada suaranya Bu.
Saya coba untuk menghubungi kembali Mbak Nining. Tunggu sebentar ya, saya japri beliau lagi. Oh, mangga. Bu Lela udah teh. Udah dihubungkan sama Bu Nisha. Oh gitu. Lagi di japri sama Bu Nisha. Saya telepon langsung, ternyata beliau sedang berada dalam panggilan. Mungkin apa tidak sebaiknya dimulai dulu, Budi Muji? Sepertinya beliau ada panggilan ini, organ. Ibu Muji sepertinya lagi ada kendala ini ya. Menunggu dulu. Silahkan saja Mbak Nining untuk memulai acara kita hari ini. Nanti setelah sambutan, Pak Ustadz akan masuk ke room karena beliau sedang ada keperluan sebentar. Suara saya kedengaran tidak, Bu? Sudah terdengar, Bude, alhamdulillah. Suaranya. Baik, Bu Nisa, mangga. Kegedean kupingku. Siap ya, Ibu, kita mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Ketua PD Salimah Kabupaten Bogor, Ustazah Nurlela Turrohmah SE, yang insya Allah sebentar lagi akan bergabung. Yang kami hormati Ketua PC Salimah Bojonggede, Ustazah Mujiati SPD. Yang kami hormati Al Ustaz Kiai Haji Faisal M. Ali Nurdin LC.MA, yang insya Allah nanti juga akan bergabung dengan kita. Dan yang kami hormati seluruh pengurus Salimah PC Bojonggede dan para hadirin semua yang hadir pada acara hari ini. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini suaranya baru Bu Muji ya, yang lain masih di unmute ya suaranya. Bukan tetap semangat ya, yang lain juga ya. Baik ibu-ibu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita semua pada hari ini dapat berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema dari acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini yaitu teladan Rasulullah membangun ketahanan keluarga menjadi pilar kokohnya bangsa. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kejahiliahan menuju kebenaran yang terang benderang, yaitu agama Islam.
para hadirin yang berbahagia, mari bersama-sama kita buka acara peringatan Maulid Nabi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustazah Jahidah Ida dengan membacakan Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 24. Kami persilakan. Baik, Munining, jazakallah khair atas waktunya. Wayaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin. Wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka.
Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya. Dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki. Atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Jahidah Ida yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga ayat-ayat suci yang sudah dibacakan akan memberikan manfaat dan pahala bagi yang membaca dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin. Baiklah Ibu-Ibu sekalian, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PC Salimah Bojonggede, Ustazah Mujiati SPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ustazah. Ini alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ihwana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Faisal Ali Nuril LCMA, alhamdulillah hari ini beliau berkenan hadir atas kesediaan waktunya bergabung bersama kita di sini. Ahlan wa sahlan Ustadz, alhamdulillah sudah lama kita tidak berjumpa dalam kajian-kajian kita. Yang terhormat juga saya ucapkan kepada Ketua PD Salimah Kabupaten Bogor, Ustazah Nurelatul Rohmah SE, yang insya Allah nanti akan bisa membersamai kita di sini. Dan yang saya hormati kepada seluruh asatizah, seluruh tamu undangan, seluruh pengurus Salimah dari PD, PC maupun PERA yang hari ini sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan. Sehingga kita bisa berkumpul di acara ini dalam rangka melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah tahun 2021 ini. Sholawat dan salam teriring tersampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat atas beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di awal kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan begitu banyak terima kasih kepada semua yang telah hadir. Untuk semua pengurus PC Salimah Bojonggede yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya sehingga tersuksesnya acara ini. Mudah-mudahan dengan bertambahnya waktunya nanti insya Allah akan bertambah pula peserta yang bergabung di tengah-tengah kita, sehingga kita bisa mendapatkan hikmah, memetik hikmah dan dari kajian yang hari ini kita laksanakan. Ibu yang Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di momentum kegiatan Maulid Nabi hari ini, di masa pandemi hari ini kita masih bisa insya Allah melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Peringatan hari ini adalah kesempatan kita ya yang sangat baik bagi kita untuk menata hati kita, untuk menata diri kita, mengajak keluarga, mengajak umat yang bersama-sama untuk meningkatkan kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Kecintaan kita kepada beliau yang insya Allah dengan cara itibak kepadanya. Ada begitu banyak teladan yang bisa kita petik dari sirah nabawiyah, dari sifat-sifat Rasulullah SAW, kemudian juga dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita bisa aplikasikan sunnah-sunnah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiada yang tidak diberikan contoh dalam kehidupan apapun itu, semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW tentunya harus lebih utama, harus lebih besar daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 6, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada dibanding diri sendiri. Oleh karena itu, di momen kegiatan ini, peringatan Maulid Nabi ini adalah salah satu dalam rangka cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dengan cinta itu mudah-mudahan bisa menghantarkan kita masuk ke surganya Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Sekali lagi, terima kasih untuk semua yang telah hadir, untuk semua pengurus yang setelah menjalankan tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan pada hari ini, baik itu tenaga, pikiran, dan waktu, mudah-mudahan diganti Allah dengan kebaikan amal soleh sehingga memperberat timbang di yaumul akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Ada salah dan kurangnya mohon maaf lahir dan batin. Aku lukuli hadza was'astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di tempat yang lebih baik, di kesempatan lain. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ketua PC Salimah Bojonggede, Ustazah Mujiati SPD yang tadi sudah memberikan sambutannya. Apa nih, saya mau belajar pantun, Bu. Ngikutin ya, maaf. Makan nasi, lauknya ikan. Dikasih kerupuk, rasanya gurih. Tak lupa kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Amin. Barakallah. Baiklah Ibu-Ibu sekalian, kita menginjak ke sambutan berikutnya, yaitu
perjalanan. Fi amanillah ma'assalama Ustaz. Atur nuhun. Mudah-mudahan sekali lagi Ustaz sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah Mujiati dan teman-teman semua, atur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Ustazah. Ustazah. Amin, insya Allah. Saya insya Allah tetap mengikuti, hanya saja izin off cam dulu ya Ustaz dan teman-teman semuanya. Ibu. Akan melanjutkan perjalanan sebentar. Kepada Foto bersama dulu ya. Iya Bu. Jazakillah khair kepada Ustazah Nurulatur Rahmah yang sudah menyampaikan sambutannya, juga sudah menyalurkan semangatnya kepada kita semua untuk tetap bersemangat dalam mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh PC Salimah Bojonggede maupun PC-PC yang lainnya. Insyaallah. Kan saya membacakan pantun Ibu ya, buat Ibu nih. Lagi belajar Ibu, mohon maaf nih. Masya Allah, keren Bu yang bagus. Keluar tidak pamitan, pulang-pulang malam kabur nih. Terima kasih kami haturkan dari hati yang terdalam. Oke. Selanjutnya Sami Bu Nining. Sami Ibu. Acara mohon. Iya, acara berikutnya saya harap kepada ibu-ibu peserta yang hadir pada hari ini untuk membuka kameranya, karena kita akan memasuki sesi foto bersama yang akan dipandu oleh tim Humas PC Salimah Bojonggede, yaitu Ustazah Farandija Rosalia. Mangga. Sebelumnya mohon izin ya, ini Ibu bisa lihat saya tidak pakai seragam kebesaran. Seragam ungu. Afwan. Mangga kepada Ustazah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang belum membuka kamera silakan untuk dibuka dulu kameranya. Insya Allah ada 2 slide ya. Kita mulai dari slide pertama ya. Ya. Senyumnya ibu-ibu. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya ya. Masih banyak yang belum buka kamera. Ya, baik ya, dimulai ya. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Jazakillah khair Ustazah Farandija. Alhamdulillah, jazakillah. Saya izin off cam ya, teman-teman ya. Mangga Ibu. Ya, mangga. Nuhun, mangga Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi foto bersama sudah selesai. Tapi mudah-mudahan kita tetap tersenyum, kita tetap bersemangat untuk mengikuti acara selanjutnya. Nih lihat, Masya Allah ya Ustaz aja yang masih di jalan. Tetap semangat ya Ustaz ya. Iya. Dan sehat Bu. Iya betul Ustaz. Di jalan ini. Gimana ibu-ibu? Ibu-ibu juga masih semangat kan Bu? Insya Allah semangat.
Pak tanggal lahir, Jakarta 26 Agustus tahun 1964. Alhamdulillah, jazakillah khair. Alamat Pondok Pesantren Nurul Ilmi, Pondok Manggis, RT 02 RW 02, Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Bogor. Status, alhamdulillah sudah menikah dan satu orang anak. Pendidikan terakhir, LC Syariah Islamic University Madinah KSA dan Master of Syariah University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia. Aktivitas sekarang pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor. Quotes, ilmu yang bersumber kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala sangat amat luas, sehingga semakin kita pelajari dan dalami, semakin tampak kebodohan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Maka, mari kita cari ridho Allah dalam menuntut ilmu tersebut agar menjadi berkah dan manfaat. Masya Allah ya. Itulah ibu-ibu sekalian biodata dari narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Faisal M. Ali Nurdin LCMA untuk menyampaikan tausiahnya. Mangga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suaranya jelas kedengaran Bu ya? Alhamdulillah, walaupun mungkin agak sedikit ini ya Ustadz ya. Apa tuh? Enggak bulat gitu suaranya. Oh. Enggak bulat. Saya di jalan ini karena ada jam 10.30 saya harus ngisi acara nih menuju ke satu tempat ya. Masya Allah, iya. Jadi mohon maaf, mungkin tidak maksimal, tapi insya Allah saya berusaha karena udah janji itu kan tentang Ibu ya. Ya, dimaklum Ustadz. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Para pengurus dari Salimah Kabupaten dan Kecamatan Bojonggede, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan ridho rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, yang mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang mendatangkan manfaat dan kebaikan. Amin. Jadi tema yang akan kita berbagi hari ini adalah teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun keutuhan keluarga menjadi pilar kokohnya bangsa. Tema ini sangat luas sekali ya. Sangat luas sekali. Mungkin saya sedikit sekelumit pengalaman atau sekelumit bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dalam membangun keluarga. Begini, sebetulnya kokohnya satu bangsa itu ada seorang ilmuwan filosof yang sangat terkenal yang bernama Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi ini yang sering dikenal dengan Averroes. Ya. Averroes, mungkin pernah dengar Averroes ya. Ibnu Rushdi ini mengungkapkan satu ungkapan begini. Inamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Artinya adalah suatu bangsa atau suatu umat itu akan kokoh selama bangsa tersebut dan umat tersebut berakhlak mulia. Apabila akhlak sudah tidak ada pada bangsa tersebut, maka bangsa itu akan hancur dan akan tidak ada maknanya dan tidak ada artinya lagi sudah. Artinya bangsa itu akan mungkin boleh dikatakan akan jadi sejarah. Ya. Jadi sebetulnya inti daripada
bagaimana kita bisa membangun bangsa yang kokoh, itu sebetulnya intinya adalah bagaimana kita bisa membangun satu keluarga yang berakhlak karimah. Itu sebetulnya intinya. Bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak karimah. Bagaimana seorang suami yang berakhlak karimah. Bagaimana seorang istri yang berakhlak karimah. Dan semua anggota keluarga itu menjadi anggota yang berakhlak karimah. Itu sebetulnya intinya. Bagaimana seorang suami menjadi suami tauladan. Bagaimana seorang istri yang tauladan. Bagaimana seorang anak juga anak yang menjadi tauladan, yang menjadi anak yang berakhlak. Itu aja intinya. Nah, pertanyaannya adalah kita kadang-kadang nggak ngerti akhlak itu apa. Itu yang pertama. Ya. Akhlak itu apa? Sering saya katakan dalam beberapa pengajian, ya, kata akhlak itu 100% adalah bahasa Arab. Ya. Kebetulan dia plural dari kata al-khuluq. Nah, plural dari kata khuluq. Jadi akhlak itu adalah plural dari kata khuluq. Khuluq itu sendiri ternyata kalau kita belajar ilmu nahwu, ya, bukan ilmu nahwu, ilmu sorof, ya, ilmu sorof, nahwu dan sorof, yaitu ilmu yang mempelajari tentang asal usul kata dalam bahasa Arab, ya, atau yang dikenal dengan morfologinya bahasa Arab. Nah, kata akhlak itu plural dari kata khuluq. Khuluq sendiri itu adalah isi masdar. Isi masdar dari kata kholaqa yakhluqu khalqan wa khuluqan. Fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, ya. Nah, itu dalam ilmu namanya ilmu sorof. Di situ ada kata khuluq mufrad atau singular dari kata al-akhlak, dan di situ ada kata al-khaliq dan ada kata al-makhluk. Nah, kita tahu dalam ilmu tauhid al-khaliq itu siapa? Al-khaliq itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-makhluk itu apa? Ya, al-makhluk itu kalau dalam ilmu tauhid adalah masiwallah. Selain Allah itu adalah makhluk. Artinya segala sesuatu selain Allah otomatis dia adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya makhluk. Dari kata ini, ya, kita bisa memahami apa arti itu akhlak. Jadi akhlak itu adalah, ya, pengertian dan pemahamannya itu tidak lepas dari maksud kata al-khaliq dalam hal ini adalah Allah, dan maksud kata al-makhluk dalam hal ini khususnya adalah manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang ini menjadi muara dan menjadi dasar daripada akhlak itu, yaitu sabda Rasulullah ala innafil. Sebetulnya hadis ini cukup panjang, ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minnas famanittaqas subahat faqad istabara alidini wa irtihi karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Nah, kemudian setelah itu hadis itu bunyinya ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Saya akan bahas hanya yang terakhir ini. Kata Rasulullah ala inna fil jasadi mudghah. Dalam setiap jasad manusia itu ada yang namanya mudghah, gumpalan darah. Idza saluhat. Nah, kalau mudghah ini soleh, baik, positif, ya, maka saluhal jasadu kulluhu. Jasad atau tubuh dan segala yang berhubungan dengan tubuh itu pun akan positif.
Tapi wa idza fasadat, kalau apabila rusak negatif dengan penyakit-penyakitnya, Rasul katakan fasadal jasadu kulluhu. Jasad tubuh itu dan segala yang berhubungan dengan tubuh itu pun otomatis akan negatif, akan sakit dan akan rusak. Nah, apa itu mudghah itu? Itulah kata Rasulullah, ala wahyal qalbu. Itulah yang disebut dengan al-qalbu, yaitu hati. Nah, inilah muaranya akhlak, ya, hati. Makanya beberapa tahun yang lalu kita ingat ya, Agim itu ada memberikan satu syair yang biasa kita dengar, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup. Kenapa? Karena hati inilah sebagai sumbernya akhlak, dan muaranya akhlak itu di hati. Maaf ya, baik akhlaknya itu akhlak karimah, akhlak mulia, atau akhlak itu namanya akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Itu sumbernya sebetulnya hati. Nah, jadi bagaimana membangun keutuhan keluarga menjadi pilar kokohnya bangsa, itu kita harus ngaji hati gitu loh. Ngaji hati. Artinya kita harus sering introspeksi hati kita. Harus selalu ngecas hati kita. Maaf, HP aja kalau nggak dicas, lobet ya Ustazah ya. Hati kalau nggak dicas, lobet nggak Ustazah? Lobet kan? Iya, Nah, betul Ustaz. jadi HP nggak dicas itu lobet, apalagi hati. Nah, ini salah satu bentuk kegiatan salimah ini, subhanallah ya. Ini salah satu bagaimana cara kita mengcas hati kita. Supaya jangan lobet lah jasad dan segala yang berhubungan dengan jasad kita ini, jangan lobet. Apalagi mati. Na'udzubillah min dzalik, tidak bisa difungsikan. Ya. Nah, usikum wa nafsi wa ya bitaqwallah. Nah, kalau begitu apa sih yang disebut dengan akhlak? Saya akan bicara akhlak ini dulu ya, karena keutuhan keluarga menjadi pilar kokohnya bangsa. Nanti soal teladan Rasulullah itu banyak lah ya. Apalagi kalau baca buku yang ditulis oleh Pak Dr. Muhammad Syafi Antonio. Ini buku ini bagus dibeli ya. Judul bukunya bahasa Inggris, judul bukunya, tapi isinya bahasa Indonesia. Yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the super leader, super manager. Ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the super leader, super manager. Ini buku bahasa Indonesia. Harganya waktu itu saya beli hanya sekitar 90 ribuan ya. Atau paling mahal pun 100 ribuan lah. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah ya, oleh Pak Syafi Antonio dikatakan, kalau ingin melihat keluarga tauladan di dunia ini, lihatlah keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kata Pak Syafi salah satunya. Kalau ingin melihat siapa pengusaha tauladan, entrepreneur tauladan, bagi semua para pengusaha dan entrepreneur di dunia ini, lihatlah bagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya berbisnis dan menjalankan usahanya. Kalau ingin melihat siapa seorang komandan dalam peperangan yang menjadi tauladan bagi tentara-tentaranya, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memimpin peperangan. Kalau ingin melihat seorang politisi tauladan di permukaan bumi ini yang harus dijadikan pelajaran bagi semua politisi di dunia ini, lihatlah bagaimana politiknya Rasulullah SAW dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau ingin melihat bagaimana keluarga tauladan di dunia ini, ya lihatlah keluarganya Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan istrinya ya, bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan keluarganya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kembali kepada tadi, apa itu akhlak? Akhlak itu kalau boleh saya simpulkan dari akar kata tadi, khalaqa yakhluqu khalqan wa khuluqan fa huwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Dan kata akhlak itu 100% bahasa Arab yang dia jamak plural dari kata khuluq, dan khuluq itu ternyata satu akar kata dengan kata al-khaliq dan al-makhluk.
Al-makhluk di sini terutama adalah kita manusia. Maka apa itu akhlak? Nah, berdasarkan hadis sahih yang kita kemukakan tadi, ya, ala inna fil jasadi mudghah idza soluhat soluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Maka akhlak itu adalah, ya, isi hati. Isi hati. Kemudian ini urutannya, ya, urutannya, jangan sampai urutannya salah. Yang paling dasar adalah isi hati. Muaranya akhlak itu isi hati. Kemudian setelah isi hati, fikiran. Setelah fikiran, ucapan atau pernyataan. Itu yang ketiga, fase ketiga. Kemudian setelah pernyataan, tindakan atau perbuatan. Setelah tindakan atau perbuatan, kebiasaan atau yang sering kita sebut habit. Setelah kebiasaan, karakter. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah sikap. Nah, jadi apa itu akhlak? Akhlak adalah isi hati, pikiran, pernyataan atau ucapan, tindakan atau perbuatan, kebiasaan, karakter, dan sikap makhluk. Dalam hal ini adalah manusia khususnya. Nah, jika sesuai dan tidak keluar dari apa yang diinginkan oleh Sang Khalik, yaitu Allah, tata cara yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan ini apa? Yaitu syariat. Jika isi hati, pikiran, pernyataan, perbuatan, kebiasaan, karakter, dan sikap makhluk ini yang bernama manusia tidak keluar dari syariat, dari apa yang diatur, yang diinginkan oleh Sang Khalik, yaitu Allah. Nah, inilah lahir yang disebut dengan akhlak karimah atau akhlak mulia. Nah, tapi kalau keluar jalur syariat, keluar jalur yang diinginkan oleh Sang Khalik, yaitu Allah, inilah yang disebut dengan akhlak mazmumah, akhlak tercela. Nah, jadi sebetulnya satu keniscayaan, ya, kita sebagai makhluk, khususnya kita yang sebagai umat Rasulullah yang menyatakan diri sebagai seorang mukmin atau mukminah, itu 3 hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam kehidupan setiap mukmin sampai dia mati. Yang pertama, ya, iman sebagai landasan kehidupan yang disebut dengan akidah yang sahihah. Ini sebagai the foundation of life. Yang kedua, syariat. Ya. Syariat itu adalah the way of life. Nah, yang ketiga ini yang disebut dengan akhlak karimah. Akhlak karimah itu sebagai apa? Sebagai pakaian yang harus dipakai dalam setiap aspek kehidupan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan akidah sebagai dasarnya, syariat sebagai tata cara kehidupan. Nah, kembali kepada Ibnu Rushdi tadi, atau Averus mengatakan, innamal umamul akhlaqu mabaqiyat, fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Suatu bangsa itu akan kokoh, akan kuat selama akhlak mulia dalam hal ini betul-betul tercermin dan dipertahankan dan dilaksanakan dan dijalankan dalam kehidupan bangsa itu. Tapi kalau akhlaknya sudah hilang, ya, akhlaknya sudah hilang, ya, akhlaknya sudah hilang, maka jangan berharap bangsa itu akan kokoh. Justru bangsa itu akan hancur. Bangsa itu akan mungkin tinggal sejarah. Nah, kita tahu pilar suatu bangsa itu adalah keluarga. Ya, pilar bangsa itu adalah keluarga. Jadi mutlak adanya kalau ingin kita membuat atau menjadi suatu bangsa yang kokoh, ya otomatis itu satu keniscayaan yang kita bisa hindari, dan harus yang namanya akhlak karimah ini menjadi ciri dan menjadi satu satu hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan bangsa tersebut.
Akhlak apa ya? Akhlak karimah. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Jangan berharap suatu bangsa itu akan maju. Jangan berharap suatu bangsa itu akan kokoh. Jangan berharap suatu bangsa itu akan, maaf, disegani oleh kawan dan lawan kalau bangsa itu habis akhlaknya. Nah, yang merusak dan yang mengerongrong akhlak ini, apalagi zaman sekarang ini banyak sekali. Ajaran-ajaran isme-isme yang mungkin boleh kita kenal, misalnya sekularisme, liberalisme, materialisme, hidup dengan gaya hedonisme, bahkan mungkin yang sangat mengerikan komunisme. Ya, kita kadang-kadang terlena, mustahil tuh paham-paham itu akan hidup dalam, bangkit kembali dalam kehidupan kita. Sebetulnya bangkitnya suatu isme dalam kehidupan masyarakat itu sebetulnya gampang saja ciri dan tandanya dan buktinya. Ya. Jika cara-cara kehidupan yang dijalani oleh bangsa dan masyarakat tersebut, maaf ya, misalnya cara sekuler, ya otomatis bahwa paham sekuler itu sudah bangkit di bangsa itu gitu. Paham liberal, ya kalau itu yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat itu otomatis paham liberalisme sudah bangkit di bangsa tersebut. Atau paham yang namanya komunisme, kalau sudah tata cara kehidupan masyarakat, cara berekonominya, cara bergaulnya, maaf apalagi cara berpolitiknya, sudah tidak mengenal lagi ajaran-ajaran Tuhan, kan komunis nggak mengakui ajaran Tuhan. Ya, itu otomatis ajaran itu sudah bangkit di masyarakat itu gitu. Nah ini kita kadang-kadang nggak sadar, ya kita nggak sadar. Padahal kita mestinya bangga sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam segala aspek kehidupannya adalah tauladan. Saya kasih contoh. Ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomunikasi misalnya dengan istrinya Aisyah. Ya. Dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Ya. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yafruqu mu'minun mu'minatan. Kalau Anda sebagai seorang mukmin, seorang muslim, sebagai seorang suami yang mukmin, sebagai seorang suami yang muslim, kalau marah kepada istri, nah ini kata Rasulullah, ya, kalau lagi mungkin kesel kepada istri atau kepada perempuan, ya kata Rasulullah apa? In kariha minha khuluqan, kalau mungkin ada dari ucapan, dari kelakuan istri tersebut yang mungkin bikin suami marah, bikin suami kesel. Apa kata Rasulullah? Ya, jangan memfokuskan kepada hal yang nggak baik itu, gitu loh. Jangan memfokuskan kepada hal yang bikin jengkel itu, kata Rasulullah. Karena semua manusia pasti punya kekurangan. Pasti, kata Rasulullah, ada dari istri kita itu hal yang baik, hal yang kita senang melihatnya. Gitu. Maka, rodiya minha akhara, kata Rasulullah. Pasti ada kelakuan yang lain yang kita senang sebagai suami melihatnya. Yang kalau dia berkata, kita senang mendengar kata-katanya. Gitu. Nah ini bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat halus perasaannya, nggak mau menyinggung hati yang namanya hati istrinya. Apalagi sampai bikin istrinya itu mungkin maaf kesel, maaf naudzubillah, bahkan mungkin dendam. Ya, dijaga betul. Jadi kalau ada suatu kelakuan istrimu, kata Rasulullah, apabila seorang mukmin mendengarkan kata-kata yang nggak enak dari istrinya, atau mungkin kelakuan yang kurang enak dilihat oleh suaminya, kata Rasulullah,
jangan fokuskan itu gitu loh. Lihat, apa sih selama ini kebaikan-kebaikan dan apa sih selama ini hal-hal yang positif dari istrimu? Pasti ada. Subhanallah. Kalau kita kan kagak ya, maaf ya Ustazah ya. Nggak suami, nggak istri, kalau sudah lagi ngomel sama suami, cecer itu terus yang diulang-ulang. Betul nggak Ustazah? Nggak istri, nggak suami, dicecer aja, itu aja diulang-ulang sampai pusing ngedengernya. Nggak diingat apa kebaikan suaminya, nggak diingat apa kebaikan istrinya gitu loh. Bagaimana capek dan bagaimana payah istrinya di rumah selama ini. Kalau suami kadang-kadang kata istri mah enak katanya, bisa pergi ke sono sini, ngelihat sono sini. Saya cuman di rumah doang, ya, dari dapur, terus apa Bu? Kasur, terus apa lagi Bu? Muter di situ aja ya Bu ya. Kalau suami mah enak, katanya pagi udah pergi ngelihat sono sini. Ada yang namanya saya katanya. Jadi dahsyat. Sampai mungkin kita, ya Allah, ini udah terkenal betul ya. Rasulullah itu kalau manggil istrinya nggak pernah manggil nama. Ya, nggak pernah manggil nama. Nggak bilang, Aisyah, enggak, Khadijah, enggak. Dia panggil dengan panggilan yang bikin istrinya itu subhanallah. Ya. Aisyah dipanggil ya Humairah katanya. Bahkan dalam satu hadis Nabi itu saya baca tentang hadis keluarga Muslim ya. Itu Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada para suami, kalau engkau memanggil istrimu, jangan panggil, kalaupun harus manggil nama, jangan panggil nama secara utuh katanya. Nah, misalnya Aisyah, Aish gitu. Ya, misalnya apa Khadijah, apa Bu? Kalau Khadijah panggilnya Bu? Dijah. Ya, Dijah. Ya, ya. Jadi jangan panggil nama. Begitu juga istri kalau manggil suami jangan panggil langsung namanya komplit gitu loh. Ya, misalnya namanya siapa? Nama suaminya Bu, misalnya Eko, Mas Ek. Ya. Jadi itu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun rumah tangga supaya lahirlah keluarga yang harmonis. Ya, subhanallah. Sampai pekerjaan-pekerjaan istri pun ya Rasulullah itu nggak malu gitu loh. Setelah wafatnya Rasulullah itu dalam satu hadis rawahu Bukhari ya. Teks hadisnya saya lupa, tapi yakin betul saya baca hadis ini. Sahabat tuh sahabiat ya. Para sahabat bahkan juga sahabiat juga bertanya kepada Aisyah setelah wafatnya Rasulullah. Ya Aisyah, apa sih di antara kebiasaan Rasulullah SAW dalam membina rumah tangga? Aisyah jawab, Rasulullah itu nggak malu loh melakukan perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seorang istri katanya. Bahkan dalam kitab Barzanji yang kita biasa baca dengar itu namanya Rawi ya. Itu subhanallah ini dikatakan begini. Yaitu wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seseorang yang sangat pemalu. Bahkan wat tawadhu yang sangat rendah hati. Yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu. Ketika sendalnya mungkin rusak ya. Itu diambil benang, diambil jarum, dijahit sendiri itu, disol sendiri itu sendalnya itu. Ayo ada pemimpin sekarang kayak gitu. Ya kan nggak asal buang. Kalau masih bisa dipakai, dia sol sendiri itu sepatu itu. Wayar kau bahu. Ketika bajunya robek, mungkin jahitannya lepas, dia ambil jarum, dia ambil benang, dia sendiri yang menjahit gitu loh. Bahkan wayah lubusyatahu. Rasulullah ini juga memelihara kambingnya. Ketika dia ingin minum susu kambing,
Dia sendiri yang datang ke kandang kambing, dia perah sendiri tuh susu kambing itu. Nggak asal nyuruh, nggak gampang-gampang nyuruh. Selama dia masih mampu melakukan apapun perbuatan, dia nggak gampang nyuruh orang. Ya Allah, ada nggak pemimpin yang kayak gini sekarang, Bu? Jarang sekali ya. Hidupnya bersahaja, hidupnya sederhana, betul-betul menjaga perasaan istri gitu loh. Nah kalau kita kan astagfirullahaladzim, kalau sudah marah, itu disebut-sebut itu, lu modal apa lu nikah sama gua kan? Ya Allah, kadang-kadang maaf, merasa mentang-mentang dia termasuk dari keluarga yang berpendidikan, kebetulan istrinya keluarga biasa aja. Lu kalau nggak gue nikahin, lu jadi gembel lu katanya. Kan sering terjadi kayak gini kan Bu ya? Betul. Kadang-kadang apa? Iya betul, banyak sekali ya. Istri juga kadang-kadang nggak menjaga perasaan suami. Ah lo nikah sama gue cuman modal apa lo katanya. Semua dari bapak gue. Astagfirullahaladzim. Ya sudahlah, ketika sudah terjadi apa yang disebut dengan akad nikah, yuk bangun rumah tangga itu. Bagaimana menjadi rumah tangga yang diridhoi oleh Allah, rumah tangga yang kokoh. Jadi kalau kita pahami ya, teladan Rasulullah SAW dalam membangun keutuhan keluarga itu ya dibangun keluarga itu berlandaskan kepada akhlak karimah gitu. Dan memang itu kan misi utama Rasulullah SAW diutus ke permukaan bumi ini. Inna bambu itu diutamima makarimal akhlak. Itu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dan Imam Ahmad meriwayatkan inna bambu itu liutamima solihal akhlak. Ya. Saya diutus ke permukaan bumi ini kata Rasulullah SAW untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak itu gitu loh. Bagaimana tercipta keluarga yang berakhlak karimah, bagaimana suami-suami yang berakhlak karimah, bagaimana istri-istri yang berakhlak karimah, anak-anak yang berakhlak karimah. Kalau suami itu misalnya menjadi pejabat di kantor tempat dia bekerja, bagaimana dia menjadi pemimpin dan pejabat yang berakhlak karimah. Kalau misalnya jadi pengusaha, bagaimana dia menjadi pengusaha yang berakhlak karimah. Kalau dia menjadi seorang politisi, bagaimana menjadi seorang politisi yang berakhlak karimah. Ingat Ibnu Rushdi tadi Averus mengatakan, kokohnya suatu bangsa itu ditentukan oleh akhlak bangsa itu. Ya, oleh akhlak anak bangsa tersebut. Jangan berharap suatu bangsa akan kokoh kalau maaf, akhlak sudah hilang dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Anak sudah nggak berakhlak lagi kepada ibu bapaknya. Suami udah nggak berakhlak lagi kepada istrinya. Istrinya sudah nggak berakhlak mulia lagi kepada suaminya. Astagfirullahaladzim. Saya kebetulan ya, dulu pernah aktif ya. Dulu masih tahun akhir-akhir 90-an dengan Profesor Dr. Samsuri Jalgauzi namanya. Yaitu mantan Dirut Darmais. Itu pernah aktif di satu, kita bikin lembaga kecil-kecilan namanya Lembaga Dakwah Masyarakat Marginal. Kebetulan teman-teman mempercayakan saya sebagai ketuanya waktu itu tahun 98, 99 sampai 2000-an. 2001, 2002 ini. Saya pernah diajak ya. Dan kita dengan beberapa teman itu pergi ke rumah-rumah jompo. Ke rumah-rumah jompo, rumah-rumah manula, ya, panti jompo. Ya Allah, tidak sedikit dari orang-orang tua yang di panti jompo itu, kalau kita tanya apa ibu nggak punya anak, itu nangis gitu. Bahkan kadang ada yang marah itu, orang-orang tua itu. Sudah, jangan tanya tentang anak saya. Jangan tanya tentang anak saya. Langsung nangis, garak-garak marah. Aduh,
Saya selidikin, saya tanya dengan teman-teman, dengan pengurus. Ternyata orang-orang tua yang sudah jompo itu ternyata tidak sedikit anak-anaknya itu educated gitu loh. Berpendidikan tinggi anak-anaknya. Bahkan bukan cuma berpendidikan tinggi ya. Secara ekonomi banyak yang mapan-mapan gitu loh. Tapi tega ketika bapak ibunya sedang butuh perhatian dari anaknya. Secara ekonomi mapan, secara pendidikan dia berpendidikan lumayan, tapi ibu bapaknya dimasukkan ke panti jompo. Ya Allah. Alhamdulillah jangan sampai terjadi di keluarga kita kayak. Ini kalau nggak percaya coba ustazah, sekali-sekali deh ya. Adakan Salimah itu pergi ke panti jompo itu, tanya itu ibu-ibu yang di situ itu, bapak-bapak yang di situ itu tentang akhlaknya itu, tentang anak-anak mereka. Nggak sedikit dari mereka itu yang tersinggung, marah, nangis, bahkan ada yang histeris kalau kita tanya, apa ibu nggak punya anak, bapak nggak punya anak, langsung marah itu, berubah itu apanya itu. Mimik mukanya. Jangan bicarain anak saya, jangan ngomongin anak, saya kecewa dengan anak saya, aduh macam-macam dah omongannya. Apakah ini anak yang berakhlak karimah kepada orang tua? Padahal kita tahu kan, ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah itu ada dan ditentukan dengan ridhonya kedua orang tua. Dan murkanya Allah itu adalah juga karena murkanya orang tua. Kalau hidup rumah tangga yang berkah, subhanallah, dengan bertambah rezeki, dengan bertambah anggota keluarga, kalau diberkahi oleh Allah tersebut, insya Allah menjadi rumah tangga yang semakin dekat kepada Allah. Menjadi rumah tangga yang ibadah-ibadah mereka, itu anggota keluarga itu semakin baik. Menjadi rumah tangga dan menjadi keluarga yang tawaduk, yang rendah hati, yang tidak sombong, tidak angkuh, apalagi lupa diri, yang melupakan jasa orang tua. Menjadi rumah tangga yang bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk diri dan keluarganya, bahkan untuk orang banyak. Bahkan bisa menjadi tauladan bagi orang. Kalau tercipta dalam kehidupan rumah tangga yang seperti ini, dahsyat sekali. Bangsa dan satu negara akan menjadi satu bangsa yang kokoh, menjadi satu bangsa yang berwibawa, menjadi satu bangsa yang disegani oleh kawan. Dan kita berharap mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh para dai, para ustadzah, ya, para pelaku-pelaku dakwah yang bisa memberikan pencerahan-pencerahan bagaimana terbentuk keluarga-keluarga yang subhanallah yang berakhlak karimah, sehingga terbentuk masyarakat yang berakhlak karimah. Dan ini pasti akan membawa kepada kokohnya satu bangsa dan satu negara. Jangan berharap satu bangsa dan satu negara itu kokoh kalau person-person dari keluarga yang ada pada masyarakat itu sudah hancur. Maaf, apalagi saya katakan tadi, teracuni dengan isme-isme yang merusak, yang memisahkan kehidupan keluarga itu dari agama. Kita sebagai seorang muslim, otomatis Allah yang bilang, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang-orang yang beriman. Ya Allah katakan, masuklah engkau ke dalam Islam itu secara komprehensif, secara utuh. Secara utuh, secara komprehensif, secara kafah itu artinya iman, dalam hal ini akidah, wajib kita jadikan sebagai dasar dan landasan kita dalam kehidupan kita berumah tangga. Yang kedua, syariat, tata cara yang diinginkan oleh Allah. Cara bergaul, cara berekonomi, cara apapun kehidupan kita sehari-hari. Jangan keluar dari syariat, jangan keluar dari tata cara yang diinginkan oleh Allah. Akhlak karimah itu harus kita jadikan mutlak sebagai pakaian dalam kehidupan kita 24 jam. Tapi ya, ini
tidak bisa dibiarkan. Harus ada ikhtiar, harus ada usaha yang disebut dengan al-mu'ayyidat. Bagaimana ya keluarga ini bisa jadi kokoh, bagaimana akhlak ini tetap terjaga. Mu'ayyidatnya ya hal-hal yang bisa menjaga ini tetap kokoh, ada beberapa hal, salah satunya dakwah Islamiyah itu harus tetap. Kita bersyukur alhamdulillah ya, walaupun saya tidak offline bertemu dengan ibu-ibu sedang di kendaraan ini, ya berhenti sejenak dulu ini. Ya, walaupun saya di kendaraan bisa bersilaturahim dengan ibu. Dakwah, kecanggihan teknologi informasi ini kita manfaatkan lah. Apapun canggihan teknologi informasi ini kita manfaatkan, dan alhamdulillah saya perhatikan ya di Facebook juga Salimah ini aktif sekali ya, sampai menginformasikan 7 Jumat berkah gitu. Membagi 1000 nasi bungkus. Wah. Ke Bojonggede nggak pernah kebagian di Nurul Ilmi. Nggak bercanda. Ya Allah, itu masakannya enak banget kayaknya ya. Ini hal yang baik. Kita tunjukkan ya bahwa kita juga peduli, karena apalagi kondisi seperti ini kita tahu banyak orang-orang, ya Allah, jangankan untuk beli ini beli itu, makan dia pun dia dalam keadaan kekurangan dan dalam keadaan kesulitan. Subhanallah, mudah-mudahan bagi yang ikut ya berpartisipasi, menyumbangkan tenaganya, bahkan materi dan hartanya untuk program ini, dan yang menjalankan program ini dan semua yang terlibat, subhanallah, ini menjadi amal jariah yang mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Dan ini bukan hal yang mudah dan bukan hal yang ringan gitu loh. Nah, jadi dakwah bil hal, dakwah bil lisan, ya. Bahkan kalau boleh dakwah dengan kekuasaan gitu loh. Ini kadang-kadang sedih kita. Ada orang Islam tidak pro kepada partai Islam. Ada orang Islam nggak pro kepada syariat. Gimana ceritanya gitu loh. Ya kan tuh? Nggak suka kalau ngelihat pemimpin-pemimpin yang jujur gitu loh. Dia habis dibully setiap hari, ini gimana ceritanya gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan jangan sampailah terjadi pada diri kita. Nah itu mu'ayyidatnya dakwah. Mu'ayyidatnya bagaimana supaya akidah ini terjaga, bagaimana syariat ini terlaksana, bagaimana akhlak karimah ini terlaksana. Harus selalu ada ikhtiar dan usaha yang disebut mu'ayyidat dakwah. Ada lagi misalnya at-ta'lim ya, dan tarbiyah. At-tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun informal. Semampu kita berusaha masukkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan yang memang di situ anak itu bukan cuma diajarin keintelektualannya aja gitu loh, yang mengedepankan akhlak. Karena Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ya, al-akhlak qabla al-ilmi. Akhlak itu di atas ilmu gitu loh. Sebelum ilmu itu akhlak dulu yang dilihat orang. Maaf, ada yang mengatakan iblis itu banyak ilmunya. Apa yang iblis nggak tahu? Apa yang setan tuh nggak tahu? Tapi maaf, iblis tuh nggak berakhlak. Jangankan kepada yang lain, kepada Allah aja iblis tuh nggak berakhlak. Jadi kalau pinter berilmu tapi nggak berakhlak, naudzubillah min dzalik. Nah ini diperlukan tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran, formal maupun informal. Nah untuk membiayai dakwah, tarbiyah wa ta'lim ini kan juga perlu ekonomi gitu loh. Harus ada ya bensinnya, istilahnya bensinnya mana gitu. Nah ini kan diperlukan ini juga memerlukan orang-orang yang memang mapan secara ekonomi untuk membiayai dakwah. Bahkan bukan cuma sekedar ekonomi, siasah syariah, politik pun harus dipegang, kekuasaan itu harus dipegang gitu. Ya, ini kadang-kadang ya Allah golput gimana gitu. Saya selalu kalau orang tanya bagaimana hukumnya golput Pak Ustadz, haram dia bilang. Ya dengan dalil lah, panjang lagi kalau kita bahas ini. Ya kan? Jadi politik juga harus dipegang, karena orang yang memegang kekuasaan itu, subhanallah, 1000 profesor itu nggak akan efektif, dan lebih efektif satu penguasa yang memegang kekuasaan dalam membuat kebijakan.
Daripada cuman, maaf, komentar-komentar yang diajukan oleh 1000 profesor pun nggak akan efektif kalau kekuasaan belum di tangan. Gitu. Nah, perlu dakwah itu dengan dibantu oleh politik. Bahkan perlu kalau memang sudah tidak ada jalan lagi, jihad juga diperlukan, tapi jihad dalam arti yang luas. Bukan jihad ya cuman dalam arti yang sempit. Ya, harus lahir mujahid dan mujahidah yang memperjuangkan akidah sahihah, yang memperjuangkan syariat, yang memperjuangkan apa yang disebut dengan akhlak karimah dalam kehidupan bangsa agar kokoh. Tapi maaf, jihad dalam arti yang luas. Ya, jihad dengan harta, jihad dengan ilmu, jihad dengan pemikiran. Ya, kalau memang sudah tidak ada jalan lagi yang dicontohkan oleh para founding father kita, para pahlawan kita lihat bagaimana Bung Tomo semangatnya dalam berjuang. Ya. Kita lihat para pahlawan-pahlawan bangsa kita itu, kalau kita lihat, subhanallah, mungkin kalau boleh jujur ya, kalau mau jujur, mungkin lebih 95% para pahlawan-pahlawan bangsa yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan demi ridho Allah dan demi merdeka bangsa dan negara ini. Sensus saja itu taman-taman makam pahlawan di seluruh Indonesia. Saya yakin sebagian besar, bahkan mungkin lebih 95% mereka adalah umat Rasulullah yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, tak terasa ya 10.23. Saya rasa cukup ya, Ustaz ya. Mudah-mudahan karena saya jam 10.30 ini ada acara lagi nih. Saya menuju tempat itu udah agak dekat, jadi nggak terlalu jauh. Cukup, ada pertanyaan? Silahkan. Mangga Ibu-Ibu, barangkali dari Ibu-Ibu ada yang mau bertanya? Monggo. Alhamdulillah Ustadz memberikan waktunya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, monggo. Perkenalkan, sebelumnya saya Ibu Nisha Melani, mau bertanya hanya satu saja Ustadz. Kendala sebagai seorang anak perempuan mungkin ya, di antara saudara perempuan semuanya, ini mungkin hal yang mungkin sebagian besar juga akan ditanyakan oleh istri-istri yang lain gitu ya. Maksudnya ibu-ibu semua kan para istri dari para suaminya gitu. Kewajiban yang harus masih ditunaikan kepada orang tua ketika kita masih punya suami itu kadang di tengah jalan itu kan ada sedikit bentrokan gitu ya, atau beririsan gitu bahasanya mungkin. Nah, mungkin yang harus didahulukan suami gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar semuanya bisa tetap berjalan dengan baik gitu. Ke suami masih bagus, ke orang tua juga masih birrul walidain. Mungkin itu saja. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Bahkan jangankan kepada orang tua, kepada mertua pun seandainya maaf suami sudah meninggal gitu loh pun. Makanya dalam Islam itu tidak ada bekas mertua, itu nggak ada. Nggak ada. Maaf, walaupun mungkin terjadi perceraian antara suami dan istri, tetap itu mertua. Nggak ada bekas mertua. Karena kalau ditanya, anak kita neneknya siapa, kakeknya siapa. Itu ya dalil yang paling gampang. Jadi makanya disitulah yang namanya pernikahan itu kan adalah bagaimana bisa bersilaturahimnya dua keluarga besar, antara keluarga istri dan keluarga suami. Dalam hal-hal yang memang kita tahu apa kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Makanya dalam Islam itu zakat itu tidak boleh diberikan kepada maaf orang tua atau mertua, itu nggak boleh. Ya, zakat itu nggak boleh karena orang tua, mertua itu secara ekonomi itu kewajiban anak dan kewajiban menantu untuk memenafkahi mereka gitu. Jadi jangan pelitlah kepada saya, maaf ya, mungkin terpaksa saya ngomongin. Saya kadang-kadang mungkin boleh dibilang pemerhati, terserah lah ya. Saya perhatikan itu banyak keluarga-keluarga, baik dari keluarga, dari teman, dari tetangga, bahkan mungkin dari saudara, saya lihat suami istri yang nggak peduli kepada orang tua dan mertuanya, itu hidupnya belangsak semua itu. Tahu belangsak Bu ya?
Walaupun secara ekonomi mungkin pencahariannya sudah lumayan besar gajinya, bisnisnya berhasil, tapi kalau nggak peduli sama orang tua, nggak peduli sama keluarga, orang tua terutama dan mertua, itu belangsak semua itu, hancur berantakan. Ya, bagaimana Allah akan ridho kepada keluarga itu? Kalau kata orang Betawi dulu tuh, orang tua tuh jimat gitu loh. Salah satu jimat itu adalah juga mertua. Mertua itu jangan bilang itu mertua, enggak. Mertua itu ya orang tua kita sudah, karena maaf dia orang tua suami kita, orang tua istri kita. Yakinlah, kalau nggak percaya silakanlah perhatikan dan adakan semacam penilaian lah ya. Kajilah dari keluarga kita, dari keluarga suami kita, dari keluarga ipar kita, atau dari tetangga kita, teman-teman kita. Coba perhatikan deh. Yang cuek, yang nggak peduli, kalau kata anak kecil tuh yang cuek bebek kepada orang tua dan mertuanya. Wah, itu belangsak semua itu. Itu belangsak semua, itu berantakan itu keluarganya. Baik berantakannya karena mungkin maaf anaknya jadi nggak benar gitu loh. Mungkin jadi maaf suaminya juga ya jadi suami yang nggak setia dan sebagainya, istri juga mungkin istri yang selingkuh, macam-macam. Ada aja itu. Ya kalau kata orang kampung ya kualat. Gitu lah Bu ya. Jadi kita harus paham lah. Jangan juga jadi suami, kemudian setelah suami, jangan juga jadi istri, mentang-mentang suami kita itu udah nikah dengan kita, kita tutup silaturahim dengan orang tuanya. Itu juga istri yang durhaka ya Bu. Kita nggak kasih peluang. Wah lu kalau mau ngasih orang tua lu ngomong dulu sama gua bini lu katanya. Ya selama suami masih memberikan nafkah yang wajib, ya dia juga punya kewajiban memberikan nafkah kepada ibu bapaknya. Insya Allah hidup kita berkah, keluarga kita berkah, keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh. Oke Bu? Ini maaf nih bahasanya bahasa nyantai jawabannya Bu. Jazakallah khair Ustadz. Sebetulnya tadi yang mau ditanyakan itunya saja sih, prioritas sebetulnya dari seorang istri apabila orang tua dengan suami bersamaan gitu, ini tadi seperti itu. Iya, itu sama aja kewajiban kita Bu, wajib taat. Ya berbeda kalau memang suami melarang kita untuk keluar karena mungkin suami menerima tamu misalnya ketika suami nggak ada, itu kan lainnya Bu ya. Ini kan bagaimana hubungan dengan keluarga gitu. Ya untuk berpergian seorang istri itu nggak boleh kecuali sudah izin kepada suaminya. Apalagi maaf pergi dengan orang-orang yang lain mahram atau yang enggak itu teman kantor saya, teman lama saya, ya bisa nanti cinta lama bersemi lagi. Bisa nggak Bu terjadi Bu? Kan bisa terjadi doh, cinta lama bersemi lagi berantakan jadi dari keluarga. Nah disitulah kenapa suami istri itu tetap harus selama apa yang diperintahkan oleh suami itu yang tidak melanggar agama, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Haram hukumnya siapapun untuk mentaati perintah kalau perintah itu adalah perintah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari syariat. Oke Bu? Syukran Ustaz, jazakallah khair. Apaan? Ada lagi? Ayo ibu-ibu masih ada? Oh, mangga Ibu Dian Riawati ya? Ya, silahkan. Mangga Ibu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kafir atas nasihatnya Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Di sini saya ingin menanyakan tentang akhlak dalam berorganisasi ya, karena organisasi ini kan merupakan hal yang belum lama bagi saya. Jadi mungkin Ustadz bisa sedikit menjelaskan bagaimana akhlak kita dalam berorganisasi. Itu saja Ustadz. Banyak sekali ini, luas ini, panjang ini, 2 jam nggak selesai ini kalau dijawab. Salah satunya kata Rasulullah itu kan begini Bu, kita berorganisasi itu kan berinteraksi dengan orang banyak ya Bu ya. Rasulullah kan bilang begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyakul khairon aw liyasmut. Itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, siapapun dia termasuk dalam berorganisasi, ya, kalau ingin bicara, bicaralah yang baik. Bicara yang baik itu tandanya pencerahan perkataan yang mendatangkan manfaat, ya. Mendatangkan kebaikan dan manfaat. Ya kalau nggak bisa berbicara, omongan-omongan yang mendatangkan manfaat dan kebaikan, lebih baik diam. Tahan tuh mulut, kunci tuh mulut, nggak usah diomongin. Itu yang paling ini. Karena apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat, ya, yang namanya selamatnya seseorang itu sangat ditentukan oleh bagaimana dia menjaga lidah. Itu satu. Yang kedua, ya, kita dalam berorganisasi ini kan sama aja kita berinteraksi dengan orang banyak. Semua orang tuh punya kelebihan, punya kekurangan, termasuk kita. Hidup itu harus realistis gitu loh. Jangan berorganisasi itu cuma melihat kekurangan teman kita aja, Ibu ya. Kemudian yang kita selalu lihat kelebihan kita, ya sama juga kan berkeluarga juga begitu, berorganisasi juga kan itu berkeluarga itu. Suami selalu melihat kelebihan dia, kekurangan istri mulu yang dibaca. Istri juga kadang-kadang selalu yang dibaca kelebihan dia, ya kelebihan keluarganya, yang dibaca kekurangan keluarganya, ya hancur lebur itu keluarga. Jadi dalam berorganisasi kan juga begitu. Ya, kita saling namanya memberikan manfaat, saling toleransi. Ada yang bertanya, sejauh mana sih ukuran baik dan tidaknya seseorang? Seorang ulama mengatakan kafal mar'u nublan antu ada ma'ayibu. Seseorang itu semua pasti punya aib, punya kekurangan. Selama aib dan kekurangan seseorang itu masih bisa dihitung dengan jari, insya Allah orang itu masih termasuk orang baik. Gitu loh. Nah, kita harus selalu melihat kebaikan yang ada pada orang lain dan selalu melihat kekurangan yang ada pada diri kita supaya nggak sombong, supaya kita nggak merasa hebat, nggak merasa super ya. Organisasi itu kan super tim, bukan Superman ya Bu ya. Superman itu cuma ada di film doang itu. Ya super tim, organisasi itu super tim. Nah seorang wanita ya otomatis kita lihat jangan sampai dengan berorganisasi kewajiban kita sebagai istri akhirnya terbengkalai, suami mulai jadi marah dan sebagainya. Ya sebagai seorang ibu kepada anak jangan gara-gara organisasi tarbiyah terhadap anak juga akan ditinggalkan. Itulah ibu-ibu yang pandai lah, yang tahu lah ibu ya, yang tahu lah yang mana. Insya Allah kalau niat kita adalah baik, karena bagaimanapun manusia itu kan makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Dia harus selalu berinteraksi, minimal untuk melihat dirinya. Kita kan kadang-kadang ya nggak bisa ngelihat diri kita Bu ya. Jangankan ngelihat diri kita, ngelihat kuping kita pun sampai kita mati kita nggak bisa. Ada ibu yang bisa ngelihat kupingnya sendiri, nggak bisa kan? Cermin. Ya kan? Mata kelilip pun kita nggak bisa giniin mata kita ya sendiri ya Bu ya, harus orang lain yang giniin. Jadi itulah gunanya organisasi, gunanya berinteraksi, gunanya bersosialisasi. Tapi yang penting ya akidah jangan sampai tergadai, syariat jangan sampai dilanggar, akhlak karimah jangan sampai dihilangkan. Iya Bu ya? Ya, baik. Iya Bu ya? Baik Ustaz, ya cukup. Jazakallah Ustaz. Saya rasa cukup ya, sudah jam 10.35. Ya. Afwan Ustaz, ada satu lagi, boleh Ustaz? Apa tuh? Silakan. Ini dari pertanyaan dari Bu Retno, kebetulan beliau sedang dalam perjalanan, jadi lewat chat. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang suami mengatakan kepada ibu mertuanya bahwa kewajiban utama saya bukan kepada ibu mertua, tetapi kepada ibu saya, dan itu menyakiti perasaan sang ibu mertua dan juga istrinya. Begitu Ustaz pertanyaannya. Bu, ya zakat itu nggak boleh diberikan ke mertua loh Bu. Zakat tuh nggak boleh diberikan ke mertua.
Zakat itu harus diberikan hanya kepada orang-orang yang tidak wajib dinafkahi, gitu loh. Coba baca fikih manapun. Orang-orang yang tidak boleh diberikan zakat oleh seorang muzaki. Orang tua, mertua, ya. Kan nggak boleh itu diantaranya. Maka kewajiban seorang menantu juga ketika dia siap menikahi seorang istri, ya dia juga siap untuk memberikan nafkah kepada mertuanya ketika mertuanya memang membutuhkan. Tapi yang saya tahu ya, jangankan mertua, orang tua pun kalau memang orang tua itu berakhlak ya, subhanallah dia nggak akan lah. Kadang-kadang kita kasih duit 100.000 tuh dipegang itu. Kadang-kadang 2-3 tahun nggak hilang itu duit, dipegang terus ingat terus. Kadang-kadang kamu punya, kan gitu loh Bu ya, padahal dia nggak ada itu. Ketika dia mau ngasih, kita mau kasih ngomongnya kamu punya, katanya kamu ada. Bagaimana untuk anakmu, kan gitu toh. Betul nggak Bu? Betul, Ustaz. Nah, jadi itu kewajiban. Nah, ini kan saya katakan orang tua itu kan ada 3. Satu, orang yang melahirkan dan menyebabkan kamu lahir ke permukaan bumi ini. Orang yang menikahkan anaknya denganmu. Orang yang menikahkan anaknya denganmu. Yang ketiga, orang yang mengajarkan ilmu kepadamu. Kan gitu toh. Nah, ya. Jadi satu, orang tua yang melahirkan dan menyebabkan kita lahir. Yang kedua, yang menikahkan anaknya dengan kita, ya mertua. Yang ketiga ya guru. Tapi guru yang betul-betul, ya guru yang memang memberikan contoh dan akhlak karimah dan tauladan kepada kita. Oke Bu ya, cukup ya. Baik Ustaz, jazakallah. Ya. Jadi intinya mungkin harus seimbang ya Ustaz. Dan Ya. mungkin pemahaman suami juga sangat penting di sini ya. Betul. Tentang kewajiban-kewajiban suami supaya jangan cuma istri yang dituntut. Bisa harmonis begitu ya Ustaz. Iya. Tawazun, keseimbangan. Oke? Oke Bu ya, selesai Bu ya. Bisa dipahami? Afan. Ya. Saya rasa cukup Bu. Saya mohon maaf, minta doanya, mudah-mudahan juga. Oh ya, kalau ada ibu di antara ibu yang mungkin ingin memasukkan anak dan keluarganya, cucunya, keponakannya ke pesantren, ya silahkanlah ke Nurul Ilmi Bu. Deket kok, nggak perlu ongkos naik bus, naik kereta jauh-jauh. Baik Ustaz, terima kasih infonya. Ya, nanti ke Ibu Nisa kalau tidak salah saya sudah share itu Bu ya. Ya Bu ya. Ya betul Ustadz, jazakallah khair atas info. Tolong share juga ke teman-teman Bu ya. Baik Ustadz, insya Allah saya share di grup saya. Mudah-mudahan ada di antara putra-putri kita ya, saya dengan segala kekurangan ya kita berusaha lah menciptakan generasi yang menjadi mujahid dan mujahidah yang akan memperjuangkan ya subhanallah yang menjadi tauladan bagi bangsa dan negara ini sehingga terciptalah apa yang disebut dengan bangsa yang kokoh. Maaf lahir dan batin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Bu ya. Saya pamit ya. Ya. Mangga Ustadz, mangga. Jazakallah khair Ustadz atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu sekalian, tadinya saya mau memintakan doa ya sebagai penutup, tetapi karena beliau sepertinya sedang terburu-buru, mungkin bisa untuk pembacaan doa ini bisa dialihkan sama Bu Nisa ya Bu Nisa, bagaimana? Ya, insya Allah Bu Nining. Jazakallah Bu Nisa. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu doa penutup yang tadi sudah saya sampaikan akan dibacakan oleh Ustazah Nisa Mailani. Mangga Ibu. Ya baik Bu Nining. Baiklah ibu-ibu semua, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah
menundukkan hati kita dan bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Ustazah Nisa yang tadi sudah membacakan doanya. Baiklah ibu-ibu sekalian, alhamdulillah acara demi acara telah kita laksanakan bersama dengan lancar. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kecintaan kita kepada beliau semakin mendalam dengan meneladani keluhuran budi beliau. Sebagai manifestasi dari rasa cinta kepada beliau, tentu kita harus mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau. Sehingga beliau pun menjadi cinta kepada kita. Dan barang siapa yang dicintai oleh beliau dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan dapat berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad SAW di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilapan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman PT Bojonggede. Bu Bubun, makasih Bu Bubun. Terima kasih banyak. Sama-sama Bude dan Teman-teman, teman-teman makasih. semua. Saya izin Makasih pamit banyak. ya. Iya, silahkan. Makasih banyak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Ibu-ibu. Pamit ibu-ibu semua. Assalamualaikum. Juga izin pamit ya Ibu. Salam.